warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati tabi'in wa ulama wa muslimin wa jami' malaikatil muqarrabin khususan Syaikhul Qadir al-Jilani wa jami' awliya Syaikhul jami' muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat abana wa ummahatina wa jadina masyayikhina wa liman kana haqqun alaina segenap para pahlawan, para pejuang, para syuhada yang telah gugur dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan segala amal kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan yang diampuni oleh Allah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kami mulia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka kajian Ahad pagi yang diselenggarakan oleh Masjid As-Sakinah Kelurahan Mojoloto, Kecamatan Mojoloto, Kota Kediri. Tadi kau dengan Wilujeng sehat walafiat. Sekaligus hari ini tepatnya tanggal 17 Agustus 2025 kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Moga-moga kita masih menemukan dan masih dipertemukan kembali pada Agustus tahun yang akan datang dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Sebagaimana kita pahami bersama Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa setiap manusia itu punya hak yang sangat melekat dimiliki oleh setiap manusia. Bahkan tidak sekedar manusia atau makhluk hidup, anggota tubuh mulai dari mata, telinga, rambut atau yang lain sebagainya, itu juga semuanya punya hak. Sehingga di saat kita sebagai warga negara hak kita dirampas oleh para penjajah, tentu kita tidak terima dengan hal itu. Makanya para pejuang, para pahlawan, para syuhada saat itu berjuang untuk merebut kemerdekaan, berjuang untuk merebut hak sebagai warga negara, sebagai orang yang punya hak untuk memiliki kekayaan alam dan seterusnya. Maka mohon maaf, kita harus bangga diri, harus merasa besar hati sebagai warga negara Indonesia yang sering kita kenal istilahnya Kemah Ripah Lok Cinawi. Toh
sehingga para pejuang telah mengorbankan diri, telah memberikan semuanya demi untuk merampas atau merebut kemerdekaan ini, karena bagian dari akan ya. Oleh karena itu perjuangan telah usia selesai, perjuangan telah berlalu. Hari ini kita sebagai warga negara kewajiban untuk melanjutkan dan mengisi kemerdekaan ini, berjuang sekaligus menghadapi tantangan yang tidak sama dengan tantangan pada saat itu. Sekarang tantangannya bukan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, tetapi kita punya kewajiban menghadapi tantangan ideologi, tantangan yang menggerogok ideologi kita, tantangan yang merongrong prinsip-prinsip dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara maupun di dalam beragama. Itu yang pertama. Jangan sampai dalam kehidupan ini kita dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Jangan sampai dalam mengisi kemerdekaan ini kita keluar dari ajaran agama. Amargi Al-Quran sama mendakwakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kuncinya hanya dua itu. Bila mana kita sebagai hamba Tuhan yang beriman dan bertakwa, siapapun kita, apapun status sosial kita, latar belakang kita, kok kula panjenengan iman lan takwa pun selesai. Sebagai warga negara mengisi kemerdekaan ini dengan iman dan takwa, menjadi suami yang iman dan takwa, menjadi istri yang iman dan takwa, menjadi warga negara, warga RT mulai dari kecil ya, mulai dari tingkat paling rendah, di tingkat keluarga, di tingkat lingkungan RT, menjadi warga RT, menjadi Pak RT, Pak RW yang iman dan takwa, menjadi warga kelurahan, warga perumahan, warga kota, kecamatan, kota, warga negara, iman dan takwa. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Ini kunci ini. Iman dan takwa. Kados ingkang sampun kita pahami bersama, kalau contoh kita punya modal iman dan takwa, maka tidak akan keluar dari rel. Ya, tidak keluar dari jalurnya, tidak keluar dari prinsip-prinsip beragama. Niki kuncinya secara garis besar dan kesukaan. Maka monggo mengisi kemerdekaan ini didasari dengan iman dan takwa. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Bapak Ibu yang saya hormati, lebih rincinya lagi yang sering kita mirengaken, ada sebuah hadis yang dipundawakan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwa dunia bi arba'ati asya. Tegaknya dunia itu harus dilengkapi dengan 4 unsur. 4 hal yang
di dalam rangka melangsungkan kehidupan ini yang dalam menjalani hidup ini sesuai dengan konsep Kanjeng Nabi. Diwaktu dunia bi arba'ati asya, pertama bi ilmil ulama, dengan didasari ilmunya ulama. Ini ngaji ngeten iki menimba ilmu, ada kajian, ada majelis taklim. Alhamdulillah ini majelis taklim yang semacam ini secara langsung ini penting, terutama juga tidak kalah pentingnya harus jelas sanadnya, harus jelas apa istilah silsilah. Kanjeng Nabi mengatakan fa'duru amman ta'buduna dinakum, lihatlah kepada siapa panjenengan menimba ilmu. Karena urusan ilmu itu adalah tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi ada sanad, silsilah keilmuan. Ilmu niku sangat luas, karena saking luasnya ilmu dan terbatasnya umur, maka wonten dawuh wal umru an tafsiri kulli ilmin yaksu fabda min bil aham. Umur itu sangat pendek, sedangkan ilmu sangat luas, maka prioritaskan ilmu yang lebih penting. Memprioritaskan ilmu-ilmu yang lebih penting, ilmu yang menjadi keseharian kita, ilmu hal namanya. Itu yang menjadi penting. Jangan sampai kita belum paham tentang bagaimana caranya sholat yang benar, sementara mempelajari, mendalami ilmu kejadukan, apa jaduk? Kesaktian, akhirnya kebal, tidak mempan dibacok, gak didasarin, didasarin, orangnya didasarin. Belum paham dengan bagaimana ilmu fikih yang setiap hari kita jalani, mendalami ilmu-ilmu yang gak penting, misalnya mendalami ilmu mahabbah, ilmu pengasihan, sehingga akhirnya terpengaruh sering mahabbahi, sering mahabbahi kalau Jawa ini melek, maksudnya memelek, jadi cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, oleh karena itu, laulal ulama lakanan nas kal bahaim. Seandainya tanpa hadirnya ilmunya ulama, maka manusia itu bagaikan hayawan. Lalu hari ini kita hidup di negara yang punya dasar Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, tentunya orang warga negara beragama niku mawon sing napa istilahnya, sing duwe ilmu ning ulama mawon sudah ada, bahkan mungkin banyak orang-orang sebagaimana hewan, apalagi kalau hidup kita tanpa didasari dengan ilmunya ulama. Laulal ulama lakana kalbah. Kalau kita tidak tahu jadi norma-norma agama, ya berarti ya tidak bisa memilah dan memilih aminal halal, aminal haram. Apakah yang kita raih dan kita dapat, kita makan, apakah itu dari hal yang halal atau yang haram,
tidak menjadi pertimbangan, itu diantaranya kalbahaim. Kula sering matur kepada panjenengan, kalau kita jujur, ya nampaknya urusan serakah itu justru malah manusia itu lebih serakah ketimbang hewan. Nyatanya nek hewan itu ibarat kambing wedhus panganane rambanan, sementara nek manungsa rambanan sak Wedhus. Ini kan luwih beragas. Apalagi kita sudah melihat sering langsung yang namanya kucing itu saat ini dipakani gerih, balung, gak doyan. Mergo haknya kucing sudah kita makan, rupane duri, kering, karena sudah ada bandeng presto. Lunak. Jadi bandeng presto itu kan berarti tahun ini sekarang sudah ada ayam Tulang. daging lunak. Tulang lunak. Tulang lunak. Tulang lunak, ya Allah. Tulang lunak. Tulang lunak itu gak patut itu. Tulang lunak. Jadi karena kemajuan teknologi, adanya presto, sehingga akhirnya semuanya nggak terbuang di pangan awal ini, sehingga kucing itu saat ini mangan das gerih pun gak doyan. Ini namanya lebih serakah. Bon, ini yang pertama, konsep Kanjeng Nabi di dalam membangun Islam. Makanya monggo panjenengan tetap semangat untuk menimba ilmu dalam rangka menambah wawasan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Walaupun toh kadang-kadang kesadaran orang untuk beriman dan bertakwa itu biasanya mendekati usia-usia masa purna tugas itu usia-usia ini 50. usia 58, 60. Kadang-kadang ada yang menyebut, insya Allah besok kalau saya sudah pensiun, saya mau sergap, aku harus tertib ibadah. Yo nek umurmu sampai pensiun, dan nek belum sampai pensiun Mbak Elis. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Kadang-kadang yang kedua, babi adlil umaroh. Adlil umaroh itu penting untuk menjadi pegangan prinsip di dalam berbangsa dan bernegara, terutama orang-orang yang punya kebijakan, para pemangku kebijakan itu harus punya sifat yang adil. Datang lagi didawakan yang dimaksud adil ini al-adlu huwa wad'u syai'i fi mahallihi. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu yang seharusnya, itu namanya adil. Wad'u syai'i fi mahallihi. Jadi kalau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu jadi dolim. Harus adil. Wabi adlin umaro. Sedangkan adil terdiri dipun rinci al adlu bainal abdi wa baina rabbi. Adil itu ada tiga. Yang pertama adil antarane hamba datang Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan harus memposisikan diri sebagai hamba Tuhan, hamba Allah. Harus memberikan hak-hak Allah
kita harus menjalankan kewajiban yang diperintah dari Allah Ta'ala ini jadi adil. Jangan sampai tidak ada loyalitas, ketundukan, ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah Ta'ala. Sebab kita ini sebagai hamba pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutamakan perintah Allah. Panjenengan sering maos walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairun wa abqa. Niki anda jawab wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Niki al adlu bainal abdi wa baina rabbi. Adil menempatkan diri kita sebagai hamba datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua al-adlu bainal abdi wa baina khalqih. Adil di antara kita sebagai hamba Allah. Adil di antara kita sebagai sesama hamba Allah. Awal ini pada menurusani kita berumah tangga, kita bertetangga, kita bermasyarakat, kita berbangsa dan bernegara, maka masing-masing di antara kita punya hak, masing-masing di antara kita punya kewajiban. Maka monggo kewajiban kita jalankan dengan baik, hak kita berikan dengan baik. Itu al-adlu bainal abdi wa baina khalqih. Kalau al-adlu bainal khalqi wa baina rabbih itu lebih pada hablum minallah, nek baina khalqi hablum minan nas. Sebenarnya bukan namun ini manusia saja, tapi kesemuanya makhluk. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oh, ini sih nomor kabeh 3, nomor kabeh kali. Nomor kabeh 3 al-adlu bainahu wa baina nafsi. Adil di antara menempatkan diri untuk diri kita sendiri. Fima bainahu wa baina nafsi. Jadi kula panjenengan sedaya niki ya harus diberlakukan secara adil. Cara nonton nggih. Wong niku ya nek enten temenan enten perputarannya ada siklusnya. Iki wayahe leren, iki wayahe kerja, iki wayahe napa ibadah. Sehingga waktu tidak hanya dihabiskan untuk nyantai-nyantai, waktu dihabiskan untuk buang-buang waktu, dihabiskan untuk tidak ada manfaatnya. Dan ini berarti melakukan sesuatu yang tidak adil. Butuhnya bermata, wae larang yo, larang, wae nyambut gawe yo, nyambut gawe, wae ibadah ye, ibadah. Kau kadang-kadang hanya fungsi menghabiskan waktu libur nyambut gawe tok, seakan-akan gak sempat ibadah. Ngono dalam dari wae nyambut gawe 24 jam ora sugih. Sehingga maknanya ya percuma buang-buang waktu katanya untuk bekerja tapi nyatanya gak maksimal. Sebab enten tiang niku sih merasa bahwa kayak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan ilmu, dengan majelis taklim, seakan-akan tidak ada manfaatnya. Ya memang secara kasat mata, secara lihat betul-betul manfaatnya, tapi nyata-nyata dengan rawuh masjid As-Sakinah ini mau lungguh tok, lungguh nek ora
mbok paham mbok ora, mbok turu mbok melek, nyatane yo sak mangkok apa sak ini? Mangkok. Sak mangkok. Iki wae menune lho. Tahu campur lumayan. Menang mbok paham mbok ora, pagah tahu campur lumayan. Ambil untuk kuwi piro niku? Kita tanggung ora apa. Artinya bahwa Bapak Ibu yang saya hormati, ini adil itu harus bisa menempatkan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa waktu yang kita miliki itu dibagi menjadi 3, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk ibadah. Sehingga kalau ternyata kerja kita, istirahat kita lebih dari 8 jam, sehingga mengurangi waktunya ibadah, berarti ya adil kita ya kurang ngomongin, kurang merata, belum tepat karena masih merampas waktu yang seharusnya untuk ibadah. Bon babi adil umat. Ya kita doakan mulai Pak RT sampai Presiden yang diambil keputusannya, yang kebijakannya, karena sebagai pemangku kebijakan ini mudah-mudahan bisa bersikap yang adil. Allahumma amin. Walaupun kalau kita pahami bersama bahwa adil itu tidak harus sama, adil tidak harus sama. Yang penting menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, wa bisa qawatil agniya, konsep Kanjeng Nabi dalam membangun kemerdekaan ini adalah yang ketiga, kepedulian, kepekaan yang dimiliki oleh para dermawan, para agniya, para orang-orang yang punya kelebihan materi, punya jiwa sosial, punya kepekaan sosial, duweni rasa welas datang siapapun yang perlu untuk dibantu, perlu untuk tolong, perlu dibantu dan ditolong bagi orang-orang yang nasibnya kurang beruntung. Sakjane negara kita nggih ada Kementerian Sosial, negara kita juga mengalokasikan nopo istilahnya saat ini MBG, makan bergizi gratis. Jauh sebelum program MBG, Asakinah wis punya program makan pagi gratis. Istilahnya niku pun pokok program pemerintah itu sebenarnya bagus. Saya mengapresiasi keinginannya bagus. Cuma kadang-kadang ada 1-2 oknum yang kurang bagus, atau ada yang memang merasa kurang puas. Kalau bicara kurang puas, sampai kiamat pun ridhon nas ghayatun la tudrak. Untuk mencapai kepuasan semua pihak tidak akan mungkin, mustalah. Nanti presidennya sopo kita mesti ada tidak puas, mesti betul sakit tidak puas. Jangankan se-Indonesia 200 itu penduduk kita, 80 juta misalnya. Kalau sa-ummah itu loh, untuk memuaskan semua keluarga, mulai pasangan kita, anak kita, tetangga kita, dan mau betul mungkin. Pak RT memimpin dan membawai beberapa kakak di mawon
warganya puas dengan kinerjanya Pak RT mawon, memuaskan semua warga, koyo-koyo nggak mungkin umpamanya saya Indonesia. Nah, oleh karena itu, sing penting pokok bagaimana kebijakan itu berpihak kepada kebaikan masyarakat. Karena tadi kalau terdahulu tasawuful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin harus membawa kebaikan masyarakat, kemaslahatan. Itu poin usul fikih. Kata suka. Pun iki wa bi adlin umara wa bi saqawatin terakhir wa bi da'watil fuqara pun iki. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat adalah doa. Khususnya orang-orang yang nasibnya kurang beruntung, doa bagi orang yang tidak mampu itu sangat kita harapkan. Sebab dengan ketidakmampuan ini, insya Allah di saat memohon berdoa kepada Allah bisa lebih khusyuk daripada yang lain. Makanya penting, maka 4 unsur ini harus bisa kita pegang dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kuncinya ada yang pertama, bi'ilmin ulama. Kuncinya sing nomor 3, bi'ilmin ulama. Orang yang menjadi penguasa, pemangku kebijakan itu kalau punya ilmunya ulama, insya Allah akan bersikap adil. Wa bi adlil umara, adil itu kalau punya ilmunya ulama. Kemudian orang yang dermawan, orang yang punya materi, orang yang kaya mau berbagi karena punya ilmunya ulama. Yang ketiga tadi, maksud kami yang keempat dari urutan yang pertama, orang yang tidak mampu, orang fakir mau berdoa itu kalau punya ilmunya ulama. Maka dari itu Bapak Ibu yang saya hormati, monggo tetap semangat di dalam menambah wawasan keagamaan, menuju mawon. Yang penting pokok ilmu itu pasti akan membawa kebaikan. Jangan sampai dengan kita menambah ilmu justru menambah permasalahan, menambah perselisihan. Dengan ilmu malah menambah permusuhan. Insya Allah ajaran-ajaran agama itu akan membawa kedamaian. Islam yang rahmatan lil alamin. Terutama kita mensikapi negara kita yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kita berbhinneka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Ini mau sehingga kita jangan gampang alergi dengan perbedaan, alergi dengan ketidaksamaan. Justru dengan perbedaan dan ketidaksamaan ini kita saling melengkapi, kita saling mengisi, kita saling menumpang, kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka ini kebinekaan ini bagian daripada kehebatan dan kebesaran yang kita miliki. Kalau sering matur dengan berbeda-bedanya agama ini, alhamdulillah malah dadekne potensi semakin banyak tanggal merah, betul nggih? Semakin banyak agama diambil negara, berarti semakin sering tanggal merah. Kalau untuk agama ditambah maneh, maka ya akan tambah
25 Desember itu pas hari Kamis misalnya, Jumatnya cuti bersama, Sabtu libur, Minggu libur, enak lumayan. Nah, semakin banyak libur tapi bayaran tetap aman. Padahal masih 5 negara yang diakui negara, 5 agama yang diakui negara, bisa 10 kira setahun hanya 5 bulan sih libur gitu. Ya kayak hari ini 17 libur, besok 18 libur. Kira-kira pas 17 Agustus ini kira-kira ini kalau ini dino Minggu atau dino apa ya? Dino Kamis kan Jumat pun libur malah. Kata mawon yang sudah dilaturakan matur sing dhuwur, kita tetap menjaga jiwa nasionalisme kita, cinta tanah air. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa maghfir lahu warhamhu wa 'afihi wa anhu. Amin. Wa anfa'na bima 'allamtana Amin. wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa makshif 'anna minal bala'i ma la yakshifu Amin. wa mahdim lana bil khatimatis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana Amin. rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.